di ajaran tentang buah kuldi itu ada itu maksud aku. Memang ada, tapi iya, kan itu kan menjurus di dalam Al-Quran. Aku kan nggak bilang aku nggak bilang Al-Quran kan, nggak bilang, aku bilang nggak ada. Alah, udah. Chelsea, minta maaf aja, udah selesai gitu loh. Dalam Muslim tuh kau tuh minta maaf karena di situ kan kau sudah merujuk kepada Al-Quran tadi. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah ungli janganlah kamu makan. Ya, Ketawa itu Faruk. Ketawa itu Faruk. Iyalah, itu kan tercatat dalam Bible kau, kata itu Faruk. Enggak lah, itu kan ada di kamu. Kata kamu tadi memang. Makanya saya di situ tadi langsung emosi. Di mana disuruh apa? Aku bilang kan. Nah, itu maksud saya. Kalau memang tidak ada data di dalam Al-Quran bunyinya seperti itu, berarti kan kamu sudah memfitnah, mempelintir itu nggak boleh. Kalau dalam perdiskusian kita tidak boleh seperti itu karena apa? Menunjukkan data baru boleh kita menjabarkan. Nah, di sini umat muslimnya cuma minta kamu minta maaf. Itu loh. Tidak boleh. Ya sudahlah. Oke toh. Ya sudah. Minta maaf aja lah, Bang. Sudah selesai lah. Karena apa sudah salah. Jangan bawa pakai tangan kita sih, pakai sendok aja. Kita kan ini cuman diskusi karena ada lucu-lucuan ini, jadi aku ini terkontaminasi dengan kata lucu-lucuan ini gitu. Tuan hotel lucu kan gitu, jadi aku terkontaminasi jadi main lucu-lucuan aja gitu. Angkat kepala sekolah SD-nya. Ya, di bawah ini meminta kamu untuk minta maaf itu. Saya sendiri ya, kalau memang ada kesalahan sama Kristen, saya akan minta maaf loh. Saya pernah. Saya minta maaf kepada saudara Kristen kalau ada tadi perkataan saya yang melukai hati kalian. Saya jujur, saya minta maaf. Karena apa? Dengan maaf itu bukan berarti kita malu atau kalah. Itu loh. Maaf itu berarti kita menunjukkan bahwa apa? Pertanggungjawaban kita ketika kita melakukan suatu kesalahan. Atau juga maaf itu berarti untuk meredam. Bagaimana biar tidak terjadi amarah. Itu. Sudah jangan ajak pakai tangan. Sudah sih. Ibu kau marah. Tidak masalah. Ada juga kok dari pihak Muslim minta maaf kepada Kristen. Itu bukan berarti menjatuhkan marwah atau harga diri. Tidak. Iya. Ya, saya juga pernah debat di satu kerjaan ini. Saya kalau merasa salah, ya salah. Bentar dulu Bang Adrian. Bang Chelsea mau ngomong. Iya, iya. Silakan Bang, silakan Cel. Iya. Jadi memang ya ini kan awalnya kan ini kan terkontaminasi dengan judul Tuan Kristen kan, Tuan Oten kan lucu. Atau apa Bang Faruk kan tadi bilang kan begini. Aku bilang ada lagi lebih lucu lagi. Aku bilang gitu kan. Maksudku di Alkitab itu ada lagi yang lebih daripada itu. Jangan kau makan buah ungli itu. Gini. Abang ini kan iya. Terus enggak ada itu juga ada juga tentang buah ungli. Buah apa itu namanya? Kan aku minta pengarahan gitu kan. Enggak. Maksudku enggak itu bukan berarti enggak dia ini. Enggak maksudku itu buah ungli itu apa sih? Aku carilah peku yang satu kan. Oh, buah ini. Buah apa tuh namanya? Enggak ada itu, enggak ada. Ada buah ini. Ada kok di ajaran orang ini. Di sekolahku pernah dengar cerita tentang buah itu waktu aku SD kan, dulu aku SD kan nggak keluar aku kan pelajaran agama Islam kan, jadi aku di dalam dengar cerita itu tentang buah itu. Poinnya gitu. Aja itu sama aja udah selesai, nggak usah iyalah udah kan kuangkat kusomba kalian semua itu, maaf lah ya somba ya udahlah ya. Sudah iyalah. Itu maksudnya dia bilang kusomba kalian itu dia dari hatinya, dia minta maaf dari pribadinya sendiri. Itu arti dari kusomba kalian ya. Jadi begini saudara muslimku yang tercinta, yang dikasihi dalam namanya. Diberkatilah kalian yang di bawah, walaupun kalian tidak kasih koin, tetap berkati ya. Itu mungkin kita anggap ketidaktahuan Chelsea. Tapi dari narasi Chelsea tadi, kau itu sebenarnya di Kristen tidak ada mengenal namanya buah huldi. Ya, tidak ada, hanya di Islam. Kalian yang mengatakan buah di dalam Bible itu adalah buah pengetahuan. Tidak ada huldi. Oh, jangan lagi berbohong kau. Makanya itu aku bilang, jangan suka berbohong kau. Nanti kayak Pinocchio hidung kau. Mending kalau kau ganteng kau. Ini nggak ganteng pun kau. Ya. Jadi itulah ketidaktahuan. Makanya saya selalu menghimbau, ayo kita kalau berdiskusi pakailah data.
biar dapat edukasinya, pakailah kejujuran dan gunakanlah akal. Itu biar tidak ada yang namanya penghujatan. Ya. Saya diberkati. Siapa nih? Saya tidak tahu nih. Oh, Bang Mohmar. Susah kali. Ya, begitu ya. Jadi saudara-saudara muslim ya dimaklumin aja. Kalau saudara-saudara Kristen itu ada memang tidak mengetahui sebenarnya, tetapi melontarkan apa yang dia tidak ketahui. Nah, karena sudah hadir guru kita di sini, kita ucapkan dulu salam. Assalamualaikum. Aku makan dulu itu ya, dari tadi belum makan ya. Aku makan dulu izin ya. Dengerin dulu. Iya, Jadi kalau di Al-Qur'an itu buah kuldi. Kalau di Bible Ulangan 23 nomor 1 buah pelir. Coba dibaca. Serius ini. Coba Ulangan 23 nomor 1. Coba dibaca. Buah kuldi apa buah pelir? Saya baca ya. Ya. Ulangan 23:21. Apabila nomor 1. Tadi 23 1. Orang yang Kenapa sih bagian aku yang membaca ini? Orang Ya kan yang hancur. Orang yang hancur buah pelirnya atau Nah, yang cukup. potong kemaluannya, janganlah masuk dalam jemaat Tuhan. Nah itu jadi kalau di Al-Quran buah kuldi, kalau di Bible buah pelir. Itu data. Nah itu baru perbandingan. Itu loh, lanjut. Itu sebenarnya ini sih saya mau naik doang di sini. Gak ada yang lain. Saya dari tadi monitor sih. Lanjut. Apaan sih ketawa? Saya tidak ikut ya bagian buah ya. Karena sudah capek saya membaca buah terus Bang Handi di dalam Bible. Ada buah pelir, ada buah jakar, ada buah dada. Saya capek membahas tentang buah-buah. Ya. Nah, kita naikkan. Nah, ini orang. Halo orang. Halo. Ya, kira-kira bagaimana Ulangan 23 nomor 1? Kok jadi kayak rasis ini? Ini rasis. Aduh, saya bingung. Saya mau menjawab yang Tuhan tadi. Yang mana? Yang tentang makan buah. Oke, silakan. Kenapa dia telanjang? Karena dia itu adalah telanjang itu gambaran dosa. Ketika Tuhan itu datang melangkah, karena dosa itu gimana ya? Tidak bisa disembunyikan. Bang, baca nomor 7-nya ya. Saya bacakan ya, Bangku. Oke. Kejadian 3 nomor 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kalau telanjang ini berarti makna harfiah, bukan seperti yang telanjang-telanjang BUGIL. Nah, kita baca selanjutnya. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Pertanyaan saya, untuk apa mereka menyemat daun ara? Dia mengumpati dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan nggak terima kan jawabannya kan? Menyemat daun ara dan membuat dia menyembunyikan. Enggak, sekarang aku tanya dulu sama kau orang. Cawat itu apa? Apa? Cawat. Cawan. Makanya baca dulu nomor 7. Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. CAWAT. Iya, buat menutupi dosa itu. Loh, ini daun ara loh, daun pohon ara loh. Masa daun pohon ara bisa menutup dosa? Makanya lanjut deh. Nah, oke. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Betul. Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini,
Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi, firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa yang memberitahunya? Tadi yang saya bahas sama si Chelsea, begini orang, ya, jangan kamu menggunakan ngeyel kamu lagi. Yang saya bahas sama si Chelsea, satu, siapa yang memberitahukan kepada mereka ketika mereka makan buah itu akan telanjang? Yang kedua, ternyata Elohim mengatakan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Berarti Adam dan Hawa tidak telanjang. Tetapi di dalam nomor 7, mereka mengambil daun pohon ara dan membuat cawat. Tahu kok cawat? Cawat itu artinya kolor, CD. Ya, celana dalam. Itu cawat. Nah, kalau kamu bilang kata telanjang itu artinya itu adalah dosa, mereka menutupi dosa, bagaimana mungkin daun pohon ara bisa menutup dosa? Gimana? Bentar, lagi baca nih. Ya bacalah, baik. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah? Nah, efek telanjang itu ada apa? Efek makan buah itu adalah telanjang. Telanjang Ketika apa? Aduh, jangan ke situ dulu. Ini dengerin dulu. Jangan pikirannya. Efek makan buah itu adalah telanjang. Telanjang seperti apa dulu? Biar tahu saya. Karena dia makan buah itu, dia menjadi dosa. Ketika Tuhan datang, dia mencoba menutupi. Tuhan itu adalah cahaya gitu. Seperti cahaya, seperti apapun ditutupi, dia akan terlihat gitu. Makanya Adam menjawab sejujur-jujurnya apa perkataan dia gitu, jawaban dia gitu, bahwa dia telah memakan itu gitu. Dia kenapa nggak berani bohong gitu? Loh, sekarang begini, ketika mereka memakan buah itu, mereka telanjang, betul? Ya, ini telanjangnya betul. seperti apa? Aduh, jangan ke situ. Telanjang itu artinya maksudnya gini loh, Kak. Dia itu mencoba menutupi dosanya gitu di hadapan Tuhan. Lalu datanglah Tuhan. Dia mencoba menutupi dosanya dia gitu karena memakan buah itu. Tapi Tuhan Maha tahu. Dia menguji sekali lagi. Apa sih karena dia makan? Ini dulu buah apa yang dimakan ya? Aduh, ini jangan bergurau dulu, Bro. Kita kagak, gue nanya buah apa itu doang, buah apa di situ? Jangan menjebak, jangan bergurau gitu. Oh, buah bergurau. Ya kan di situ ditulis, makanya baca, ikut baca. Kalau mau Ya gue nanya. Enggak, kalau mau diskusi ikut baca gitu. Oh, jadi diskusi itu membaca saja, nggak ngomong. Ya udahlah. Cuma nanya baik-baik, buah apa itu doang. Jadi dia menutupi dengan itu, tapi tetaplah dia tahu. Halo? Buah apa? Buah pengetahuan baik dan buruk. Oh, makanya mengapa alasannya Adam itu menjawab dengan jujur? Buah pengetahuan dimakan ya, Bang ya? Karena perempuan ini yang kau izin dulu, Bang. Izin dulu, Bang. Buah pengetahuan itu kayak gimana kok dimakan itu buah? Aduh, jangan ke situ. Ini kan pertanyaan tentang kenapa Tuhan tidak tahu. Kenapa melarang sih? Cuma pengen nanya bentuk buah pengetahuan yang dimakan itu loh. Tuhan tidak tahu katanya dia. Gak masuk gua itu buah pengetahuan itu pertanyaan itu. Gua pusing jawabnya. Buah beneran nggak itu? Buah beneran atau bukan ya? Waduh, ini mau diskusi apa gimana sih? Jadi jangan seakan-akan Tuhan tidak tahu, tidak mau tahu. Dia menguji sekali lagi. Gua nanya lu, itu buah berbentuk buah apakah atau buah apa gitu loh? Seperti apa gitu loh? Dia mencoba menutupi dosanya. Kok nggak nyambung sih lo? Ya udahlah, susah amat jelasin buah-buahan. Lanjut. Begini, pertanyaan Bang Handi begini, nomor 3-nya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, pertanyaan Bang Handi, buah apa yang ada di tengah-tengah pohon ini? Begitu ya Bang Handi ya? Buah pengetahuan baik dan buruk. Nah, berbentuknya seperti apa? Apel, aduh, manggis. Ini mau menjawab apa sih? Gue bingung. Enggak, soalnya sampai detik ini nggak ada loh yang namanya buah pengetahuan yang dimakan. Bang Faruk ini mulai dari Bang Faruk ini nih. Waktu saya diskusi itu, katanya Tuhan itu Maha tahu, tetapi dia bertanya kepada saya, kalau Tuhan itu Maha tahu, kenapa dia bertanya di mana engkau gitu?
Itu awal diskusi saya sama Bang Farouk. Begini. Firman Elohim kepada mereka, kalau kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Betul? Iya. Tetapi ketika mereka makan buah itu, mereka tidak mati, melainkan telanjang. Ya, konteksnya di saat itu dia mau menutupi dosanya. Nah, oke. Kalau mereka menutupi dosanya, untuk apa pohon daun ara mereka ambil, mereka menyematkan untuk membuat cawat, kolor? Untuk apa? Kan sudah dibilang itu menyimbolkan dia apa? Janganlah dosa. Bang, kayak begitu Bang. Si Chelsea tadi enak kali saya sama dia, karena dia mau jujur Bang. Begini loh Bang. Kak. Sebentar sebenarnya Bang. Ini ya, mau berdiskusi sebentar, tentang Tuhan tidak tahu nggak sih? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telinjing. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Abang tahu arti menyemat? Kita cari ya. Sebentar Bang. Mau nanya Adam telanjang apa kita mau nanya tadi Tuhan pakai data, tidak maha tahu gitu. Sebenarnya begitu konteks apa diskusinya gitu. Kalau saya awam dengan itu gitu. Ini makanya saya cari tadi. Yesus bukan maha tahu, hari kiamat aja Yesus nggak tahu. Gimana? Ya, karena dia datang sebagai anak. Menyemat secara harfiah berarti menempelkan atau menambahkan. Dalam konteks yang lebih luas bisa merujuk pada tindakan menempel daun pada suatu benda, bermakna kiasan dalam secara harfiah itu adalah seperti untuk menutupi. Nah, sekarang mereka menyemat daun pohon ara berarti membuat cawat, berarti kan menutupi kemaluan mereka loh Bang, karena mereka dalam keadaan telanjang. Sementara pada waktu Elohim datang, siapakah yang mengatakan kalau kalian itu telanjang? Nah, disitulah dia menguji. Bang menguji. Pohon ara, Bang, begini ya Bang ya. Kalau seandainya tidak ada dikatakan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, saya mungkin akan terima narasi kamu. Berarti telanjang itu secara harfiahnya itu adalah bentuk kiasan yang berarti menunjukkan itu adalah dosa. Saya akan terima. Tetapi masalahnya di Kejadian 3 nomor 7, Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Cawat itu kolor Bang, untuk menutup kemaluan. Iya, itu kan dosa. Sepakat nggak? Dia menutupi dosa. Loh, Bang, kalau kamu sudah pasangan suami istri kok dosa kemaluan kalian? Kok jadi ke situ dosa, Bang? Bingung dah. Loh, kenapa? Loh, sekarang begini, Bang. Kalau kau punya istri, ya, istri telanjang di depan kau, apakah dosa, Bang? Jangan analogi ke situ. Loh, Adam dengan Hawa kan suami istri, Bang. Gimana? Itu konteksnya dia menutupi dosa gitu. Makanya diuji lah Adam itu. Gimana di situ konteksnya menutupi dosa, Bang? Telanjang. Iya. Kenapa? Ya. Karena dia bertanya kepada Adam. Orang nggak usah bawa ke sana. Aku pengen. Tapi kok nggak bisa izin dulu bang, izin dulu ya. Aku pengen sebenarnya. Abang ikut campur gitu. Bang, aku mau nanya Bunda Nora doang ini, bukan lu. Ya, Bunda Nora, menurut Bunda Nora, anak kan pernah jadi Kristen tuh. Siapakah Tuhan yang melarang ya Hawa makan buah pengetahuan itu? Bapak B Yesus. Bapak. Jadi Yesus belum ada? Belum. Loh, Tuhannya Kristen kemana? Yesus itu yang melarang, itu Yesus. Yesus. Lanjut. Seru ini. Yesus atau apa nih? Ya terusin. Kenapa itu jadi Tuhan? Tiba-tiba datang Tuhan di kejadian itu. Kejadian berapa tuh? 2 tuh. Timbul kata Tuhan itu. Untuk mengayomi manusia itu. Kau ketawa. Benar itu Yesus untuk membimbing, tahu nggak? Membimbing tahu nggak? Kok Jadi gini. Jadi yang melarang memakan buah itu siapa, Bang? Yesus itu kan Tuhan itu. Jadi Tuhan itu ada tiba-tiba Tuhan gitu. Dia mengutus anaknya untuk membimbing manusia itu gitu, memerintahkan gitu. Jadi Yesus yang menciptakan buah itu, Yesus juga melarang. Jangan kasih itu dulu. Iya, oke, benar. Iya.
Yesus pula yang ciptakan, Yesus pula yang ciptakan Adam. Ini diskusi kok ikut-ikutan sih. Bang Andi dia baper sama kau, Bang. Enggak, saya mau menjawab kok, Kak. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Yesus Ya memerintahkan kepada Adam dan Hawa jangan memakan buah yang ada di tengah taman-taman itu. Iya. Yesus ya? Iya. Oke. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan telanjang. Aduh. Enggak, saya pengen tahu. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Yesus. Tunggu dulu, Bang. Ketika Adam dan Hawa waktu diciptakan oleh Yesus, mereka nih keadaannya sudah berbusana atau tidak? Maksudnya entah pakai daun, entah pakai apa terserah. Memang dalam keadaan telanjang atau tidak? Telanjang itu istilahnya dia tidak tahu mana yang baik dan jahat gitu. Oh, bukan telanjang dalam keadaan fisik? Iya, tidak tahu dia mana baik dan jahat. Ketika dia makan baik dan jahat, maka terbukalah dia itu. Tidak, saya bahwa tidak tanya. Telanjang. Berarti Adam waktu diciptakan pertama kan Adam dulu, baru Hawa. Nah, ini Adam dalam keadaan telanjang atau tidak? Telanjang fisik? Punya baju tidak? Telanjang itu diartikan gini, Kak, maksudnya. Saya tidak tanya artinya. Gini loh, manusia ini kan sudah ada nih, Adam. Ini mah nggak ada diskusi. Kayaknya mau buat diberikan dia roh, sebentar, Israel. Diberikan dia roh, hiduplah dia. Aduh. Nah, apakah di situ Yesus waktu menciptakan Adam diberikan pakaian atau tidak? Makanya gini, Kak. Kenapa saya bilang Adam jujur? Ketika ada si Hawa ditanya, ular itu yang memperdayakan aku. Nah, saya tidak tanya memperdaya, abangku. Enggak, ini saya mau menjawab. Tanya, ketika kenapa Tuhan Adam bisa diciptakan, sebentar Bang. Adam ini kan sudah ada nih, udah diciptakan dari tanah, katanya kan di dalam Bible kamu. Nah, ini Adam ketika sudah dihembuskan, diberikan, ditiupkan roh, dia hidup nih, hidup, ya kan? Terbukalah matanya. Nah, ini dia dalam keadaan telanjang atau tidak? Ya telanjang, karena telanjang itu seperti tidak tahu mana yang baik dan jahat. Bukan soal tidak tahu mana yang baik dan jahat. Karena pada waktu abang dilahirkan oleh ibu abang, kan abang juga telanjang. Kan orang ini kayaknya seneng yang seperti itu, berarti ya udah saya jawab. Loh, kita pengen tahu loh, Bang. Ya saya jawab. Karena kan kau mengatakan, sebentar Bang, Yesus menciptakan Adam. Yang kita tahu tidak mungkin langsung berbusana waktu diciptakan, ya kan? Tapi tahu nggak, Kak, ini Sebentar dulu, Bang. Yesus menciptakan Adam. Pasti saya yakin dalam keadaan telanjang. Begitupun Hawa. Nah, mereka diberikan pengetahuan sehingga mereka bisa membuat baju mungkin dari kulit hewan. Ada tuh, Bang. Terus atau tidak dari pohon, dari daun-daun yang lebar. Ada itu. Kan begitu. Nah, jadi ketika Bunda Maria juga akhirnya melahirkan Yesus yang adalah Tuhan, ternyata Tuhan juga telanjang waktu dilahirkan, betul? Ya, lah, terserah. Yesus menciptakan Adam dalam keadaan telanjang, dan akhirnya Yesus, Tuhan, dilahirkan oleh manusia dalam keadaan telanjang juga. Bunda Nora, izin dulu bentar ya. Kalau aku ngobrol, Bang, aku ngobrol sama Mbak Nora sebentar ya. Ini ikut-ikut gue lagi diskusi loh. Enggak, aku menyampaikan sama Mbak Nora bentar, Bang. Bukan sama Mbak. Kepanasan Abang Andi, kepanasan dia nggak mau sama Abang Andi. Enggak, saya nggak ngomong sama dia, saya mau ngomong Bang Andi sama Mbak Nora. Saya. Silakan Bang Andi. Ya, jadi Yesus menciptakan Adam. Terus Adam punya cucu namanya Maria. Maria punya anak namanya Yesus. Yesus ini cucunya Adam. Jadi cucu menciptakan kakek. Lanjut. Emang banget sih menghujat. Ada sakit perut mau ketawa deh. Memang betul loh, Bang. Giliran dihujat aja. Yang menciptakan Adam. Nggak adil dunia ini emang. Betul kan, makanya Tuhan Oten lucu. Betul itu. Yang lucunya menciptakan di mana? Adam. Sekarang saya tanya, Bang, yang menciptakan Adam siapa? Yesus atau Bapa? Yesus. Nah, turun temurun adalah yang namanya Maria, cucu dari. Tuh, lagi nih konteksnya lo. Nggak jelas. Cucu. Tunggu dulu, kan Tuhan Oten lucu. Cucu ini mau buyutnya jawab Tuhan Maha Kuasa dari Adam. Kita kan cucunya Adam dan Hawa kan? Ya. Nah, oke lah, saya cobalah ikuti pikiranmu. Terus cucunya Adam dan Hawa melahirkan
Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa. Benar kan? Ya. Ternyata kakekku Tuhanku gitu. Astagfirullahaladzim. Ternyata cucuku adalah Tuhan. Kebalik, cucuku adalah Tuhanku. Ntar giliran di framing mau jat bilangnya. Makanya seandainya kau mengatakan yang menciptakan Adam adalah Bapa, kami ini terima. secara langsung kalian nggak membuat ketidakadilan di dunia ini gitu. Oke, biar adil ya Bang Handi ya, biar adil. Silakan jabarkan. Ternyata cucuku adalah Tuhanku. Silakan. Ntar kalau dibilang mantuku gimana? Loh. Astagfirullahaladzim. Kan gue berat gitu. Bukan begitu orang. Coba lakukan seperti itu. Kita ngeliat diskusi tapi kalian bercanda gitu. Loh. Tuh kan. Tuhan Oten lucu. Kenapa coba giliran ke Kristen sendirian berani. Oke. Saya mungkin saya salah. Saya minta maaf karena saya ketawa ya. Saya minta maaf karena saya ketawa, tapi saya memang tidak bisa menahan. Ya kan? Begini Bang, ini kan judul yang diambil dari Indosiar. Biasanya kebanyakan di Indosiar. Tuhan Yesus menciptakan Adam, manusia pertama. Baru Hawa sebagai istrinya, pendampingnya. Hawa melahirkan turun-temurun sampai kepada Bunda Maria. Nah, terus Bunda Maria mendapat wahyu dari malaikat Gabriel yang disampaikan oleh Yesus bahwa Bunda Maria akan melahirkan Tuhan Yesus. Kan begitu? Jadi, di sini yang saya tangkap, ini maaf, saya minta maaf sekali. Jadi, Tuhan Yesus menciptakan Adam, dan Adam mempunyai cucu, buyut, cicit, ninit adalah Bunda Maria, yang ternyata Bunda Maria melahirkan Tuhan yang menciptakan kakek buyutnya, nenek moyangnya Bunda Maria, betul? Ya sudah. Blow on kali ya orang-orang Kristen ya. Kok blow on di mana sih? Bang Dio, ini dari tadi udah nahan ketawa lo Bang Dio. Enggak gini loh. Gue mau diskusi tentang Tuhan itu ya, yang ketidakmatahuannya. Dia lari-lari konteksnya gitu. Seakan-akan nggak mau menerima kebenaran gitu. Oke. Gimana gitu? Bukan nggak mau menerima kebenaran, tapi memang otakmu belum nyampe. Kenapa? Karena kau masih manusia. Gue kan secara orang. Bisa Bang. Abang mau secara apapun nggak bisa. Mentok itu akalnya Abang. Oke, ini saya tunjukkan sama kau ya. Saya tunjukkan sama kau ini. Nih, Kejadian 3 nomor 7. Kita buka dari yang selebernya. Kemudian, dari seleber ini, kemudian terbukalah mata keduanya dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kau bilang itu adalah adalah dosa. Mereka ngapain? Merangkai daun-daun pohon ara untuk dijadikan penutup aurat. Jeder. Berarti daun pohon ara itu ya dipakai untuk menutup aurat, bukan menutup dosa. Jadi harfiah kata telanjang di sini. Ayo kita tengok bahasa apanya aslinya. Ini menuju kepada apa? Eirom. Eirom itu artinya apa? Eirom itu artinya ketelanjangan. Telanjang. Bukan perumpamaan telanjang. Ya, bukan perumpamaan itu asli. Nah, jangan begini Tok Nora. Itu aku tunjukkanlah data bahwa iya, jadi gini, kata telanjang itu merujuk kepada dosa. Silakan. Kak Nora lucu kan si orang ini. Namanya aja orang Israel, agamanya Kristen. Dia nggak tahu kalau di Israel sana dia diludahin. Lucu kalian ini, lucu sumpah, Bang, beneran. Saya tidak boleh ketawa di sini Bang Dio. Dia marah. Tidak boleh. Bukan marah, gue mah nggak marah gitu. Cuma gimana? Tapi kan kau bilang nanti katanya. Ketika kan di sini temanya Tuhan Oten lucu. Iya. Kan jadi lucu. Saya ketawa lah kalau lucu. Enggak gini loh. Saya
menghargai gitu, tapi kalian nggak menghargai. Ketika kalian nggak dihargai, kalian membawa penjara gitu. Loh, gara-gara Bang Adi. Bang Adi kan cuman bilang yang menciptakan dari omongan kau loh. Kau mengatakan kepada kami yang menciptakan Adam siapa? Yesus. Dia sendiri ngomong tadi loh, yang menciptakan Adam Yesus. Dia sendiri yang ngomong loh. Sedangkan Yesus ini, sedangkan Yesus ini dilahirkan oleh cucunya Adam. Jadi Adam punya cucu, melahirkan Yesus. Sedangkan anaknya Maria ini yang menciptakan Adam. Ya, di Adam ini Tuhannya adalah cucunya. Jadi gini kan Nora. Ya. Gimana sih? Tuhan itu maha kuasa. Kenapa? Ketika si perempuan itu ditanya, aku diperdaya oleh ular ini, padahal sudah diingatkan jangan makan buah ini. Makanya dikatakan Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini gitu. Kenapa bukan Adam gitu? Karena perempuan itulah yang ditunjuk. Karena dia berkata, aku diperdaya, padahal sudah diingatkan gitu. Ya. Makanya dia ditunjukkan dialah yang berdosa. Dia telah berbohong kepada Tuhan saat itu, padahal sudah menutupi, masih aja berbohong gitu. Jadi intinya itu Kanora gitu. Jadi masalah telanjang? Semuanya itu orang memang menutupi dosa sih. Oh, jadi telanjang artinya menutupi dosa? Ya, seperti pesundal menutupi dosa gitu lah. Bang. Terus daun pohon ara itu ngapain? Ya nggak tahu. Bang, daun pohon ara dia sendiri bingung. Dia sendiri bingung itu Bunda Nora. Bang, daun pohon ara itu dikatakan untuk membuat cawat. Ya. Nah, jadi satu lagi ya, statement saya ya. Kalau seandainya saya jawab tentang masalah tidak ada perkawinan di antara orang tua ya, saya akan jawab itu. Perkawinan antara orang tua? Mengawinkan orang tua, apa ibu gitu kan? Ini soalnya menggembar-gembor. Saya bisa jawab. Jawabannya itu jawaban Kanora. Nah, apa? Yang jangan bencilah ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu dan lain-lain gitu. Itulah jawabannya. Apa? Benci? Ya. Ajarkan kebencian? Ya. Bencilah. Bencilah itu maksudnya begini, Kanora. Gini, saya jawab Kanora. Benci itu maksudnya janganlah kau cintai ibumu sebagai pasanganmu. Janganlah kau cintai bapakmu sebagai pasanganmu. Janganlah cintai istri orang jadi pasanganmu gitu. Sejak kapan kau pasangan sama bapak? Aduh, ya ampun. Menafsir sendiri. Gimana orang nggak ketawa kalau gini bicaramu loh? Anak TK aja pintar daripada kamu ini. Dengar itu. Enggak gini. Kalau seseorang itu datanya jangan kau potong, jangan kau menafsirkan sesuka hatimu itu. Itu benar itu. Saya baca. Jikalau seseorang datang kepadaku dengan tidak membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya itu janganlah engkau mencintai ibumu sebagai pasanganmu, bapakmu sebagai pasanganmu. Itu intinya. Itu jawabannya. Terus anak-anaknya, saudaranya perempuan laki-laki, gimana? Siapa yang bilang itu? Keterangannya di mana itu, Bang? Yang saya pertanyakan begini, Bang. Yang saya tanyakan begini. Jangan kau mencintai anakmu, nanti kau disangka pedofil. Itu. Pertanyaan saya tuh begini. Belok kiri ke Nih, kita sudah menyimpang. Adakah larangan dari Yesus kamu tidak boleh mengawini ibu kandungmu seperti di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 yang itu udah jawaban saya. Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara-saudara perempuan ayahmu. Nah, ya, itu jawabannya itu. Loh. Benci itu maksudnya jadi murid Yesus. Benci itu maksudnya janganlah engkau mencintai ibumu sebagai pasanganmu. Jangan engkau mencintai bapakmu sebagai pasanganmu. Jangan engkau mencintai istri orang lain menjadi pasanganmu. Jangan engkau mencintai istri orang lain di situ. Itu diri sendiri.
Diri sendiri gimana diri sendiri? Bahkan Diri sendiri. nyawamu sendiri. Intinya itu. Jangan mencintai dirimu sendiri, tetapi cintailah orang-orang semua itu. Maka disebut kasih. Nah, nggak ngerti dia ini. Kau ini mau Gak usah lari ke situ toh. Jadi Kenapa dia bilang bencilah dirimu? Bencilah bodoh kau. Gunakan 2 lagi. Kejadian 3 tadi. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Loh, ini enggak. Sekarang saya bertanya. Pada waktu Tuhan bertanya, Elohim bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan di situ tahu atau tidak tahu si Adam di mana? Udah intinya gue mau jawab yang tadi. Kalau kita mencintai nyawa kita, itu udah salah. Loh, jawab dulu. Mencintai dirimu sendiri, tetapi tidak mencintai sesamamu yang lain. Ini kita ganti Tuhan Allah ya, itu Faruk ya. Dia mengatakan ini adalah Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Udah jawab pertanyaan itu. saya, apakah Yesus tidak tahu Adam bersembunyi? Aduh, itu dia sedang si Adam itu mencoba Tuhan, makanya ditutupilah dengan Berarti Adam mencoba Yesus. Iya. Loh, berarti tidak cukup iblis saja mencoba Yesus ya? Oh my God. Kenapa dia mencobai? Karena dia menutupi dosanya. Bentar. Orang Israel. Bang, aku tanya lu kau Bang, kau pernah kuliah nggak Bang? Enggak. Ya udah, coba renungkan perkataan saya. Kalau saya salah, saya mau. Sebentar. Enggak, aku tanya dulu kau pernah kuliah nggak? Aduh, lu tahu apa sih? Nggak usah lu tanya gua dah. Jadi hebat mana? Adam atau Yesus? Ketika Adam yang sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan, Tuhannya dicobai. Gimana? Oke, begini salah pertanyaan saya. Apa bedanya Adam dan iblis? Karena mereka sama-sama mencobai Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau si Adam mencobai Tuhan, sama aja dia iblis gitu. Loh. Waduh, berarti Adam itu iblis. Dia mencobai Tuhan, mencobai Tuhan gitu. Maka Oke, dia seperti iblis. sebentar dulu. Yang mencobai Yesus, yang mencobai Tuhan Yesus itu adalah iblis, betul? Gimana? Yang mencobai Tuhan Yesus adalah iblis, betul? Iya. Emang Adam berdosa bukan iblis? Oke. Nah, yang menampar, mencambuk, yang menyalibkan Yesus juga iblis. Iblis. Ya. Betul kan? Ya. Oke. Terus pertanyaan saya berikutnya. Kenapa iblis? Yang memporak-porandakan sebentar. Yang memporak-porandakan dagangan orang, yang melemparkan roh iblis di dalam 2000 babi. Aduh, lari-lari. Terus yang mengambil keledai orang, itu perbuatan iblis tidak? Aduh. Lari-lari pertanyaannya nih. Iblis. Jadi gini kan orang gini kan. Kau pulang ngocok aja kau. Kemana dia? Banyak kali. Kabur dia. Kabur. Senora cocok kali loh judul ini. Emang lucu-lucu dari tadi pagi yang naik ini. Kepalanya pertanyaan sederhana teman-teman. Orang kalau yang punya akal sehat, fitrahnya masih lurus, dengan gampang, sangat mudah dia jawab itu. Tapi kalau akalnya sudah rusak, fitrahnya sudah rusak, kayak gitu tadi. Muter sana. Itu Abang Dio, poinnya di situ itu karena manusia dipaksa jadi Tuhan. Makanya ketika ditanya berlepotan menjawabnya. Itulah anak manusia dipaksa jadi Tuhan. Itulah Oten. Nabi Adam coba bayangkan, dibilangnya iblis. Iblis semua lagi dong. Ini jujur loh, jujur saya katakan di sini Bang Dio, semuanya yang ada di sini. Ketika saya mendengar katanya bahwa Yesus yang menciptakan Nabi Adam, jujur saya geli loh. Yesus saja sendiri dilahirkan loh. Sebelum Yesus lahir, langit dan bumi ini sudah ada. Lalu apa yang dia ciptakan seorang bayi ini? Geli saya mendengarnya.
Itulah Astagfirullahaladzim. itulah gunanya ada Andi Selebes supaya nggak melebar kemana-mana. Terima kasih Bang. Kan tadi ini membahas bagaimana Adam diusir makan buah pengetahuan. Di situ kan ada komunikasi antara Tuhan dan Adam. Nah, kan Adam bersembunyi tuh. Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Kan begitu. Nah pertanyaannya, ini Tuhan siapa yang nama Tuhan ini yang menciptakan Adam? Dijawablah sama dia, Yesus. Bukan kami maksa menjawab loh. Nah, dia sendiri bilang Yesus yang menciptakan Adam. Terus kemudian Adam itu punya cucu, namanya Maria. Maria ini melahirkan Yesus. Jadi Yesus ini termasuk juga cucunya Adam. Merangkap cucunya Adam, Tuhannya Adam. Jadi cucuku Tuhanku, cucuku yang menciptakan aku, kata Adam. Begitu kira-kira. Terus marah dia. Enggak. Sakit perut ketawa loh. Yang mencobai Yesus itu adalah iblis, termasuk Adam. Adam sudah difitnah, dia dikatakan adalah si bilis. Nah, yang menampar, menomba itu juga adalah si bilis. Terus yang memporak-porandakan dagangan orang, mengusir babi di 2000 babi, sudah membuat rugi orang, toke babi ini, toke babi rugi. Nah, terus yang mengambil keledai tanpa permisi ini ini si bilis atau tidak? Oh, sambut dulu tuh, sambut dulu Jackson tuh, sambut dulu. Sambut dulu Oten tuh Jackson. Oh Jackson. Jackson. Iya Kak. Halo. Ya, agama apa? Botol, printer? Kristen. Oh, berarti botol. User? Oke, langsung ke Jackson dulu. Jackson, menurut kamu yang menciptakan Adam siapa, Jackson? Allah Bang. Bukan Yesus. Allah Bang. Tuhan kamu namanya siapa? Allah. Hah? Tuhan kamu namanya Tuhan siapa? Yesus ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang menciptakan Adam? Allah. Jadi yang menciptakan Adam bukan Tuhanmu ya? Allah Bang. Iya, yang menciptakan Adam bukan Tuhanmu. Allah Bang. Iya, siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Yesus. Yang menciptakan Adam siapa? Iya. Allah. Berarti yang menciptakan Adam bukan Tuhanmu. Allah Bang. Iya, Allah yang menciptakan. Ya udah kan, salahnya di mana? Israel kan dulu tahu. Aduh, ini anak. Itu satu lah. Jadi yang menciptakan Adam Allah, Tuhanmu Yesus. Betul? Iya. Berarti Tuhanmu tidak menciptakan Adam. Iya. Iya, lanjut. Lebih pintar dia baru nih. Tapi dia lebih pintar tadi melemahkan Tuhannya. Nah, itu kira-kira, lanjut. Nah, jadi yang menciptakan manusia pertama, Adam, itu adalah Bapa. Betul ya? Terima ya? Iya. Bukan terima. Yesus ya? Bukan Yesus? Iya. Oke, bukan Yesus. Nah, terus yang mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria akan melahirkan Yesus. Itu siapa yang mengutus? Allah. Bapa. Iya. Oke, Bapa mengutus Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria akan melahirkan Yesus. Benar. Nah, ketika Yesus dilahirkan, Bunda Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Manusia biasa. Bukan Tuhan. Manusia suci. Bukan Tuhan. Iya kan manusia suci. Loh, bayi pun waktu bayi itu masih suci juga. Gini. Bukan Tuhan. Mulai. Gini, Kak. Gini bukan. Iya, iya, iya. Ketika dia dibilang Tuhan, iya, ketika dibilang Tuhan itu adalah ketika dia mengajarkan suatu kasih yang dari Allah. Oh, jadi dia waktu bayi bukan Tuhan. Bukan, kan dibilang kan dia menjadi jadi Tuhan. manusia suci. Jadi umur berapa tahun dia ketika jadi Tuhan? Ketika dia menjadi Tuhan, ketika dia naik ke atas surga. Oh, ketika sudah naik ke surga baru Tuhan. Iya.
Oh, jadi waktu di bumi dia bukan Tuhan? Bukan, dia sebagai itu manusia biasa, mengajarkan kasih jadi sesuai begini. dengan ajaran yang Allah. Nah, jadi sekarang begini, Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Loh, tapi waktu dilahirkan Bunda Maria dia manusia biasa. Gini loh Kak Nor. Gini. Kakak percaya nggak? Nah, gini. Allah Maha Kuasa nggak? Betul, Maha Kuasa. Oke. Maha bisa segalanya, benar? Ya. Oke. Seizin Allah, kakak bisa nggak lahir ke dalam dunia? Bisa. Bisa kan? Jadi kalau Allah mengizinkan rohnya ke dalam rahim Bunda Maria, itulah rohnya itu Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya. Nah, Roh Kudus yang suci, itu. Ya, biar jangan panjang. Ya, Roh Kudus itu Roh suci. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Manusia biasa. Manusia kan biasa. Kau akan melahirkan seorang manusia, seorang. Oke, biar kita gampang, Bang. Manusia dilahirkan Bunda Maria adalah manusia biasa, sama seperti saya manusia biasa, benar ya? Benar, iya. Terus kapan dia mulai menjadi Tuhan? Ketika dia mulai menjadi Tuhan, ketika dia sudah menggenapi firman-Nya dan naik ke atas surga. Nah, berarti ketika Yesus naik ke surga, barulah jadi Tuhan. Nah, berarti di sini konteksnya Tuhan yang menjadi manusia atau manusia menjadi Tuhan? Tuhan menjadi manusia. Berarti kakak nggak ngerti, kan itu dia. Apa lagi ini dari yang tadi? Loh, sekarang gini, sekarang nggak gini. Bentar, Jackson, kau minum bodrek dulu, pakai kecap cap bangau, coba, kau minum bodrek. Kau panas, jangan panas. Gak usah panas. Jackson, ya. Gak usah panas. Karena gini, nggak gini Kak. Oke, Jackson. Sekarang gini. Tunggu dulu ini, biar kita dapat poinnya. Tunggu, nggak gini. Sebentar biar ku jelasin. Jackson sebentar. Biar dapat poinnya. Ya, begini Bang. Kau tadi ini omongan pernyataanmu ya. Yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Kau jawab manusia. Manusia biasa. Berarti sama seperti saya? Iya. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Kau mengatakan ketika dia naik ke surga. Jadi pada waktu dia naik ke surga dia jadi Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kan tadi begini, Tuhan yang menjadi manusia atau manusia yang menjadi Tuhan? Karena pada waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, kau sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah manusia biasa. Kapan jadi Tuhan? Ketika dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga berumur, sebentar Jackson, ketika dia naik ke surga berumur 33 tahun. Ketika dia bayi, dia hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya tadi, manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia? Ya Tuhan jadi manusia loh Kak. Sama seperti gini. Ku tanya dulu balik sama. Terbalik itu bodoh. Sama seperti ini. Astagfirullah, bodoh kali. Enggak usah panas. Gampang itu ya Allah. Bukan panas, terlalu bodoh, terlalu bodoh kali itu. Goblok kali kau. Enggak usah panas karena gini, orang yang panas gak akan ngerti. Dia sama seperti ini. Kau yang tolol, kau bilang pula orang yang panas. Diam aja dulu. Enggak, gak usah kau panas. Siapa yang panas? Sama seperti ini. Sama seperti ini. Analoginya begini Jackson. Enggak, sama seperti ini. Bentar. Analognya seperti ini. Sendiri yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dari awal lahir itu bukan Tuhan. Ya, manusia biasa. Manusia biasa. Waktu makanya naik ke surga baru dia jadi Tuhan. Nah, naik nanti jadi Tuhan. Berarti dia manusia menjadi Tuhan. Bukan Tuhan menjadi manusia. Analoginya seperti ini. Analoginya seperti ini. Aku cuma membantu kau. Tepung pada mulanya adalah tepung. Baru diolah menjadi kue. Pertanyaannya begini, tepung yang jadi kue atau kue yang jadi tepung? Kan begitu. Nah, itu kecap cap bangau itu namanya. Itu Jackson. Kalian mengatakan Yesus dilahirkan manusia biasa. Sama seperti saya Jackson. Iya. Kapan dia jadi Tuhan? Pada waktu dia naik ke surga. Oke.
Berarti manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Kau bilang Tuhan jadi manusia. Bagaimana mungkin Tuhan jadi manusia sementara dari mulutmu sendiri kau mengatakan Maria melahirkan Yesus sebagai manusia biasa. Ketika dia naik ke surga barulah dia jadi Tuhan. Berarti di sini poinnya, kalian menjadikan anak Bunda Maria yang seorang manusia biasa menjadi Tuhan sesuai Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Itu Jackson. Iya, kan udah tahu. Sekarang gini Kak, sama seperti berarti Kakak menjengkali kuasa Allah. Berarti Kakak menjengkali kuasa Allah. Kami tahu, kau yang nggak tahu. Kebanyakan minum kecap ini si Jackson. Aduh, parah kali. Gak usah panas. Kalau orang panas kayak gitu. Aku pula dibilangnya sekarang panas. Kan gini. Kebanyakan minum kecap kau. Gimana kau? Berarti kalian menjengkal kuasa Allah. Betul tidak? Karena kenapa aku bilang? Allah bisa jadi manusia, bisa jadi apa saja dengan kehendaknya. Betul? Ke proklamasi. Nah, sekarang Jackson, saya ulang sedikit lagi. Yang dilahirkan Bunda Maria. Enggak sama kayak gini. Biar dapat gini Kak, sama seperti ini. Nabi Muhammad umur berapa jadi nabi? Itu beda, itu nabi, bukan Tuhan. Sekarang umur berapa jadi nabi? Itu beda. Jadi apa beda dengan Musa? Iya. Umur berapa jadi nabi? Gak bisa jawab. Nabi itu bukan Tuhan, Nabi itu manusia. Aduh, kebanyakan minum kecap kau nih, Bang parah kali kau. Umur berapa dia jadi nabi? Umur berapa jadi nabi? Tetap di kiri ke proklamasi. Umur berapa jadi nabi? Jawablah dulu. Jadi nabi umur berapa saja itu masih wajar, Bang. Yang umur berapa jadi nabi? Bang. Sekarang umur berapa jadi nabi? Kita ikutin dulu, dia mau mengarah kemana? 40 tahun. Iya, kenapa? Mau mengarah kemana? 40 tahun. Apakah waktu dia dilahirkan dia udah jadi nabi? Belum. Ya udah. Ya, yang memberikan dia 100. Yang memberikan dia siapa? Yang memberikan dia gelar nabi siapa? Enggak. Siapa memberikan dia gelar nabi coba? Iya, yang memberikan dia gelar nabi dan rasul siapa? Iya, Allah. Oke, seperti Allah di ya. dalam Al-Quran kan Allah itu ya. kan? Ya Allah ya, dalilnya surah Al-Azab 45, surah Al-Fat 29. Sekarang saya tanya, yang memberikan Yesus gelar Tuhan siapa? Allah. Hah? Dialah anakku yang suci. Iya, yang memberikan Yesus gelar Tuhan siapa? Ya Allah. Allah itu sendiri yang memberikan gelar. Allah itu Tuhan bukan? Allah itu Bapa. Bapa itu Tuhan bukan? Allah. Ya, Allah itu Tuhan bukan? Bapa. Bapa itu Tuhan bukan? Allah. Allah itu Tuhan bukan? Iya bukan. Kan sama kayak gitu kan analoginya. Oke, berarti sosok yang bukan Tuhan memberikan gelar kepada Tuhan. Berarti yang lebih hebat dalam imanmu adalah sosok yang bukan Tuhan. Iya, kok bukan Tuhan? Allah kan Allah. Tadi saya tanya, Allah itu Tuhan bukan? Sekarang gini, Allah enggak? Allah itu Bapa. Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu Bapa. Bapa ya, itu Allah itu Tuhan Bapa. bukan? Tuhan Allah. bukan? Oke, berarti ya, Yesus berbohong. Dalam Matius 11:25 Yesus bohong. Apa dibilangnya? Dalam Matius 11:25 dia mengatakan, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Iya, dia mengajarkan. Oke, sekarang saya tanya, itu. Dalam pemahaman Iya, sekarang iya. Bapa itu Tuhan bukan? Bapa. Tuhan bukan? Bukan. Bukan, berarti Yesus bohong ya dalam 11:25. Bohong Yesus. Kok berbohong? Ya. Kan dia membelokkan. 11:25 dia mengatakan Allah itu dialah. Bapak itu, dengar tidak? Dalam Matius 11:25 dia mengatakan Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Sementara kau mengatakan Bapak itu bukan Tuhan. Berarti Yesus yang bohong. Iya, Bapak itu Allah. Iya, Bapak, berarti Yesus Bapak yang itu Allah. bohong. Siapa yang berbohong? Dalam Matius 11:25 gini Yesus mengatakan Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus Bapa itu Tuhan atau bukan?
Allah. Bukan Tuhan. Allah, Bang. Ya udah, bukan Tuhan, habis. Ya udah. Jadi makanya aku bilang sekarang Muhammad umur 40 tahun. Kamu yang bohong. Kalian yang pikirkan. Makanya aku bilang kalian itu hanya kok Tuhan Yesus berbohong. Makanya aku bilang Muhammad itu umur 40 tahun jadi nabi. Apakah waktu anak-anak dia jadi nabi? Makanya aku bilang kalian itu oleh kalian hanya untuk menghujat orang lain, menghujat agama lain. Makanya dibilang apakah ibaratnya umur 40 tahun? Nangis, panas. Minum dulu bang, minum kecap dulu bang, minum kecap bang, biar nggak panas bang. Ketika tadi kau katakan yang memberikan Yesus gelar Tuhan adalah Bapa, sementara dalam Matius 11 Bapa adalah Tuhan, berarti Tuhan memberikan gelar kepada Tuhan. Sudah berapa Tuhanmu? Pikir itu Jackson. Makanya saya angkat judul Tuhan Oten itu lucu. Diputar-putar kayak mana pun narasinya menghadirkan sebuah lelucon. Lebih lucu daripada stand up komedi. Ya kan, hasilnya tadi kan disampaikan sama Bang Andi Selebes kan. Cucuku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Makanya ibu nggak boleh macam-macam sama anaknya gitu loh. Karena apa? Anaknya Tuhan. Kurang ajar sama anak masuk neraka karena anaknya Tuhan. Temen sabar dulu bang. Sama dia, teman sekolahnya pun nggak boleh macam-macam sama dia. Tapi kembali juga. Dulu bang. Izin dulu bang. Ini lebih parah lagi. Bang Faruk, lebih parah lagi. Anak nggak boleh durhaka sama ibu. Iya bang Andi. Lebih parah lagi kan surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi anak ini juga harus mengabdi sama ibu, sedangkan ibu ini harus juga menyembah anak. Nah gimana itu? Berarti kalimat yang benar gini Bang Andi ya, surga berada di bawah telapak kaki anak ya. Ya kalau mau garis lurus iya. Jadi itu mungkin istilah surga di bawah telapak kaki ibu itu. Bukan itu yang kungerikan Bang Faruk. Yang kungerikan begini. Itu kalau bayi jadi Tuhan, dia mau pakai popok, pakai pempas. Habis pempasnya, dilaknat jadi toko-toko itu dimaki semua itu toko-toko. Berdosa semua masuk neraka. Nampak kali. Bukan nampak kali kau itu ibaratnya tidak menghargai ibumu. Apakah ibaratnya dibilang kaki kau menghina ibumu, orang tuamu? Itu kan hanya istilah. Telapak kaki di bawah adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Itu kan hanya istilah. Apakah ibarat kau memaki ibumu? Gini Bro Jason, izin dulu Bang Jason. Apakah Nabi Muhammad memaki ibunya? Izin bentar. Masa Nabi kalau sama seperti itu, apakah Bro Nabi Jason, bentar doang. Kenapa Nabi bersujud ke kaki ibunya? Bro Jason, surga di bawah. Makanya gue bilang tak usah banyak. Kita nggak usah banyak bacot. Makanya gue bilang, apakah Nabi dulu waktu kecil dia udah jadi Nabi? Lu yang ngomong terus kok. Gini bro, menurut anda surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Yang mana yang benar? Silakan. Silakan banyak bacot lagi ngomong. Bingung dia bang. Cuma dua pilihan nih. Surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Silakan lanjut. Lah, kau tahu nggak perumpamaan? Kau pernah sekolah nggak? Itu hanya perumpamaan, Bang. Apakah kau mau maki ibumu? Itu hanya perumpamaan. Iya. Itu aja pun kau nggak tahu. Perumpamaan mana yang paling benar? Nah, perumpamaan apa yang paling benar? Surga di bawah telapak kaki ibu atau surga di bawah telapak kaki Yesus? Yang mana yang benar? Dua-duanya benar, nggak ada yang benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya yang benar, nggak ada yang benar. Apa sih? Dua-duanya benar. Keduanya benar.
Surga itu dia ada dua. Itu kan hanya perumpamaan. Ini memang Iya. lucu nih Karena Andi hanya dia yang pernah sekolah, kita nggak pernah sekolah, hanya dia yang pernah sekolah. Dia sama Tuhan Itu perumpamaan. Makanya aku bilang itu kan perumpamaan. kebanyakan minum kecap kau. Gak usah panas kau Dio. Kau aja nggak paham. Makanya dibilang surga itu di telapak kaki ibu atau di telapak kaki Muhammad? Dia yang blow on, dia pula yang ketawa. Telapak kaki ibu, bro. Kalau Sama muslim kan perumpamaan pertanyaan. Kubalikan lagi pertanyaannya. Berarti nggak dibawa kaki Muhammad. Iya, Jadi namanya kenapa laki. kalian mengikuti Dia laki. ajaran Nabi Muhammad? Sekarang kamu surga di telapak kaki ibu atau Ya di bawah telapak kaki Yesus? Gak usah banyak kali bacot muda ku bilang. Kenapa nggak dia apa aja? Kenapa? Jangan dikikat tuh, nggak ada mainan. Waduh, nggak ada mainan, naikin lagi ya. Cair. Nggak kok. Cair. Iya, kenapa turun ya? Lagi lucu-lucunya itu. Justru Nabi Muhammad Ntar dulu ya. Justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat derajat perempuan, ya, mengangkat hak asasi perempuan. Jadi makanya kalau kau ingin masuk surga, kau harus mengabdi terhadap ibumu yang melahirkan kamu. Itu ajaran Nabi Muhammad, loh. Ya Allah, Dari alhamdulillah. perempuan-perempuan itu menjadi budak, ya diangkat derajatnya, disetarakan begitu. Itu. Tapi kalau Kristen yang mana ya? Dibawa telapak kaki ibu apa dibawa telapak kaki Yesus? Katanya dia dua-duanya benar tapi salah juga, kan gitu tadi jawabannya. Iya bang, katanya. Lanjut. Benar, dua-dua salah juga. Ya, saya sapa dulu. Mana tuh? Bar. Lagi dong, Son. Aku butuh perlindunganmu, Son. Aku butuh perlindunganmu. Silakan Kak Son naik. F-bar. Turunlah. Ini mantannya si itu Faruk. Ayo Son, naik lagi Son. Mana dia? Naik lagi Nggak Son. ada. Udah kujamba Bang Andi. Naik lagi Son, jangan merajuk lah Son. Iya, nggak bisa membantah argumen dia, kalian turunkan. Nggak diturunkan, ya pergi sendiri. Argumen apa argumennya, ya ampun, mesra sama lah kan, kalian nikah aja lah kalian berdua sama Jackson itu. Justru ini kami minta dia naik lagi kok gitu. Masih sakit hati dia sama Bang Faruk nih, masih sakit hati sama Bang Faruk. Oke, kembali ke Mesra. Yang menciptakan Adam siapa, Mesra? Ya intro, diberkatilah kau Bang Pras. Mesra, yang menciptakan Adam siapa? Bisa tanya kayak gitu sama aku. Yang penting kalian tuh hanya nomor doang. Ya kalau begitu berapa harga beras liter di sana? Pergilah sana tanya ke kedai. Terus apa yang kau tahu itu kau? Kalau perempuan kok nggak ada yang tahu sama sekali. Harga beras nggak tahu, harga cabai nggak tahu, Tuhan nggak tahu. Kalian ini nggak bisa. Sekarang kalian turunkan. Ya udah ke pasar sana, cek harga. Lihat aja. Sadar. Istighfar. Tobat. Oke? Oke ya. Tuhan memberkati. Shalom. Ih, Longor. Tuhan berak, kolong. Inilah, ini nih, Anda lagi nih, silakan sambut dulu. F-Bear. Ini aku memang betul ku blokir betul ya. Cair Indro, diberkatilah kau Bang Pras. Freddy. Halo. Ya, agama botol pinter. Kristen, Mbak, Kristen. Oh, berarti botol. Lanjut, Tito. Ya silakan Freddy, sudah nyimak tadi diskusi kita dari Bang Hadis Elebes tadi. Ya itu aja dulu, yang menciptakan Adam dulu biar topinya jelas. Ya, lanjut. Siapa Freddy yang ciptakan Adam?
Aku yang nanya boleh nggak dulu? Kalau bertanya sih bertanya turun, kalau nggak on cam Dinda. Tapi kalau on cam, kamu boleh bertanya terus kita saling adu argumentasi gitu loh Dinda. Mana bisa dia on cam? Belum bisa bang, belum bisa, masih apa? Kalau minta pertolongan Roh Kudus bisa nggak? Kau aneh, seperti bocah ngomongnya. Aneh. Baperan kali Dinda. Yaudah, aturannya gitu Dinda ya. Kalau kau mau bertanya boleh, tapi siap bertanya turun. Ya boleh. Aku tanya nih. Ya, Adam dan Hawa itu dinikahkan atau berzina? Oke, Ustaz Dio.